Oke guys, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir dalam pemaparan materi hari ini. Dan di sini saya ada satu materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Jadi kenapa saya mengambil sebuah topik perencanaan sumber daya manusia? Karena sumber daya manusia itu kan merupakan komponen penting yang ada di dalam sebuah organisasi. Dan sumber daya manusia itu kan merupakan penggerak dari adanya organisasi tersebut. Nah, terkait dengan adanya perencanaan sumber daya manusia ini, manusia atau orang yang ada di dalam organisasi itu merupakan keterkaitan dari segala kegiatan di organisasinya. Nah, fungsi adanya manajemen sumber daya manusia itu menjadi pilar utama dalam manajemen itu sendiri. Lalu dalam sumber daya manusia ini yang berkompeten, berwawasan luas, dan memiliki keahlian perlu adanya sebuah rencana. Rencana dapat dibuat sesuai dengan keadaan, dengan ketentuan dan pedoman dari adanya organisasi tersebut. Sebelum kita memasuki perencanaan sumber daya manusia itu apa, kita bahas dulu satu-satu tentang sumber daya manusia. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa sumber daya manusia itu adalah orang. Jadi sejumlah orang yang ada di dalam organisasi dengan pekerjaan yang sesuai terhadap bidang dan memiliki skill untuk melakukan aktivitasnya. Sumber daya manusia itu dapat disebut sebagai orang yang bekerja, tenaga kerja, tenaga medis, ada pekerja, ada pegawai dan lain sebagainya yang melakukan pekerjaannya di sebuah organisasi atau perusahaan ataupun di sebuah institusi. Lalu manusia itu memiliki peran penting dan fungsi yang penting bagi organisasi. Setiap organisasi itu memiliki visi dan misi serta tujuan yang harus dicapai. Nah, tujuan yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan mempersiapkan sumber daya manusia itu agar nantinya dapat membawakan hasil yang baik sesuai dengan tujuan dari sebuah organisasi itu. Lalu apa saja sih kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dari tiap orang yang harus dimiliki, yaitu adanya karakteristik seperti skill tentang keterampilan, lalu adanya abilitas tentang kemampuan, adanya attitude tentang sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan, terus adanya behavior, perilaku seseorang, apakah perilaku seseorangnya itu pantas atau tidak di dalam rekrut nantinya di perusahaan. Lalu ada knowledge atau pengetahuan. Setelah kita mengetahui pengertian tentang sumber daya manusia, kita akan mengerti atau kita akan mengetahui tentang apa sih itu perencanaan. Perencanaan adalah kumpulan keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi garis besarnya di sini perencanaan itu adalah sebuah tujuan dan pedoman bagi apapun itu yang nanti kalian akan lakukan. Entah itu perencanaan dalam hal kehidupan sehari-hari atau perencanaan dalam sebuah aktivitas di dalam organisasi itu. Lalu perencanaan ini menurut beberapa ahli itu ada George Erteri, yaitu perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi perencanaan itu tuh memilih dan menghubungkan fakta-fakta tentang asumsi. Jadi kita kumpulkan, kita pilih apa yang ingin kita lakukan, fakta-fakta apa yang kedepannya itu nanti akan berjalan sesuai dengan apa kebutuhan dari organisasinya. Lalu yang menurut Billy A. Elliot itu adalah pemilihan yang fundamental dan masalah timbul jika terdapat alternatif. Jadi mungkin membuat perencanaan itu tidak hanya untuk merencanakan sesuatu hal yang baru, tapi kita membuat rencana itu bisa saja merencanakan sesuatu hal yang sifatnya itu mungkin dia sebagai penghambat. Lalu kita rencanakan rencana apa yang perlu kita ambil, rencana apa yang perlu kita ambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Next, kita akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Jadi perencanaan sumber daya manusia atau bisa kita sebut dengan human resource planning itu merupakan fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia. Nah, proses dalam perencanaan sumber daya manusia ini dilakukan dengan perencana atau planner. Kita perencana itu
sebagai apa yang kita ingin rencanakan, lalu akan menjadikan hasil sebuah rencana. Rencana itu, oh ternyata saya sebagai perencana untuk mengatasi, sebagai contoh untuk mengatasi kesulitan dalam mengerjakan matematika. Oh, saya harus menjadi perencana bagaimana anak-anak mudah dalam menghitung, bagaimana anak-anak mudah dalam memahami matematika. Lalu rencana itu rencananya apa? Oh ya, berarti rencananya saya akan membuat sebuah tutorial yang mudah bagi anak-anak, seperti itu, untuk membedakan antara perencana dan rencana. Nah, rencana ini ditetapkan dengan tujuan dan pedoman, dalam pelaksanaannya diperlukan dasar untuk mengontrolnya. Ketika kita melakukan perencanaan dan tidak ada kegiatan untuk mengontrolnya, itu dirasa akan menimbulkan beberapa hambatan, seperti kita tidak akan tahu apakah rencana kita itu bisa dilakukan secara baik, apakah rencana kita itu menghasilkan sesuatu yang mungkin bagi kita itu akan menunjukkan tujuan yang apa yang kita dapat. Jadi perlu adanya pengontrolan di situ. Lalu perencana sumber daya manusia adalah upaya untuk melakukan rencana bagi tenaga kerja secara efektif dan efisien. Nah, di sini saya garis bawahi efektif dan efisien, bahwa perencana itu akan menentukan sumber daya manusia itu dapat melakukan tugasnya sesuai dengan job list mereka masing-masing. Jadi apapun kegiatannya, apapun pekerjaannya akan dilakukan secara efektif dan efisien, serta dapat mewujudkan dari sebuah perusahaan itu. Tujuannya itu apa? Nanti akan terwujud dengan tadi adanya pengontrolan tadi. Lalu penetapan dalam perencanaan sumber daya manusia itu meliputi pengorganisasian, terus ada pengarahan, kita mengorganisasi, kita membuat struktur organisasi, terus kita membuat arahan bagi siapa saja kita arahkan, lalu ada pengendalian, terus ada pengadaan baik pengadaan dalam sarana atau prasarana, terus ada pengembangan dengan mengembangkan kualitas dari pegawainya, terus ada kompensasi, itu berupa tunjangan atau berupa upah atau berupa gaji ataupun berupa asuransi lain yang dimana dapat menguntungkan bagi pegawai. Lalu ada pengintegrasian, itu dengan menyatukan pegawai satu dengan pegawai lain akan menjadi sebuah ide yang luar biasa. Terus ada pemeliharaan, ada kedisiplinan dan pemberhentian karyawan. Nah, di sini ada perencanaan sumber daya manusia itu menurut beberapa para ahli. Nah, saya mengambil beberapa ahli dan ini dari buku masing-masing. Yang pertama ada menurut Andre W. Fisikula dalam bukunya Personal Administration and Human Resource Management, adalah perencanaan sumber daya manusia itu atau perencanaan tenaga kerja itu didefinisikan sebagai proses di mana untuk menentukan kebutuhan akan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut untuk melaksanakan rencana terpadu organisasi. Jadi bagaimana kita tuh menentukan kebutuhan dari sebuah anggota itu seperti apa, terus nanti kita menentukan untuk memenuhi kebutuhan itu bagaimana, karena anggota atau karyawan itu juga harus dipenuhi kebutuhannya agar apapun yang nanti menjadi mereka itu tuh terbantu dalam pekerjaannya tuh harus dibutuhi sebagai sarana dan prasarana atau lainnya. Lalu ini ada dari Thomas Huston, ini dalam bukunya Understanding Personal Management. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu apa sih? Proses meramalkan kebutuhan akan sumber daya manusia dari suatu organisasi untuk waktu yang akan datang agar langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjamin bahwa kebutuhan ini dapat dipenuhi. Jadi meramalkan. Pasti teman-teman kan nggak asing ya dengan kata-kata ramalan. Meramalkan itu berarti adanya probabilitas, adanya kemungkinan bahwa ketika saya mengambil sebuah langkah-langkah seperti ini mungkin terjadi akan menjadi dampak yang baik bagi organisasi kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Mas tadi, bahwa meramalkan kebutuhan akan sumber-sumber daya apapun, entah itu sumber daya manusia, entah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam organisasi, ini akan
nantinya mendapatkan bahwa nanti organisasinya itu akan berjalan lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan sumber daya manusia. Sekarang jabatan itu ada 3 fungsinya, namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu fungsi perencanaan sumber daya manusia. Jadi fungsi sesuai dengan fungsi itu adalah rencana, strategi, cara bagaimana kita untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi strategi apa nih yang harus kita susun? Itu fungsinya dari si perencana sumber daya manusia ini. Lalu hubungan antara perencana sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia itu adalah sama, terintegritas. Sehingga perencana sumber daya manusia merupakan suatu proses manajemen. Jadi sama aja perencana sumber daya manusia dan manajemen itu sama, memiliki satu komponen yang sama. Dan di sini ada fungsinya. Yang pertama yaitu sebagai analisis jabatan untuk menentukan keahlian, tugas, tujuan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan dari karyawan tersebut. Lalu perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jadi peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan ini dipastikan bahwa perusahaan itu memiliki jumlah atau memiliki kualitas sumber daya manusia itu yang sesuai. Lalu yang ketiga itu ada perencanaan kompensasi untuk mendorong semangat kerja karyawan. Kompensasi, saya garis bawahi kompensasi itu bahwa di sini adalah adanya reward buat pekerja. Jadi kompensasi itu kita memberikan reward untuk pekerja. Jadi adanya gaji, adanya upah yang sesuai dengan peraturan, yang sesuai dengan apa yang dikerjakan, itu akan membuat motivasi seorang karyawan itu menjadi terdorong. Jadi adanya motivasi. Lalu apa sih tujuan perencanaan sumber daya manusia? Jadi tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yaitu yang pertama penentu kualitas dan kuantitas karyawan sesuai jabatan. Jadi mereka dalam job desk-nya, mereka dalam strukturnya itu mempunyai kualitas mereka masing-masing sesuai dengan keahlian mereka dan sesuai dengan kuantitas jumlahnya. Tidak mungkin pemimpin itu lebih dari 5, pasti pemimpin itu kan 1 dan lain sebagainya. Lalu ada terjamin aksesibilitas tenaga kerja saat ini hingga masa depan untuk mengelola perusahaan. Jadi aksesibilitas tenaga kerja itu terjamin untuk mengelola perusahaan untuk jangka yang akan jangka panjangnya seperti itu. Terus lalu ada meminimalisir terjadinya persepsi yang salah dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan diminimalisir ini maka akan mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam sebuah proses atau perjalanan dalam sebuah mencapai tujuan ini. Lalu ada mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Terus menghindari jumlah karyawan yang tidak sesuai. Nah ini kan kadang kita lihat jumlah karyawan yang tidak sesuai. Banyak karyawan yang merekrut pekerjanya itu overload, melebihi batas. Nah itu kan banyak di situ pekerjanya yang hanya datang, duduk, terus mereka hanya mereka hanya melakukan kegiatan atau kerjaan itu yang tidak sesuai. Nah ini harus diperhatikan agar tujuannya itu berjalan dengan efektif dan efisien. Terus selalu ada pedoman dalam penetapan program, penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pendisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan ini bisa dalam artian pensiun, PHK, atau karyawan itu keluar sendiri dari pekerjaannya. Terus ada pedoman dalam melaksanakan mutasi dalam pensiun karyawan. Terus yang terakhir ada dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang apa sih itu sumber daya manusia, apa sih itu perencanaan, apa sih perencanaan sumber daya manusia, udah membahas tentang tujuan, fungsi. Nah sekarang ini proses perencanaannya. Bagaimana proses-proses dalam perencanaan
perusahaan. Kita identifikasi ini menentukan jumlah kebutuhan yang ada dalam perusahaan. Kebutuhan sebuah sumber daya manusia dalam perusahaan ini tidak hanya untuk saat ini saja, tapi masa yang akan datang kita harus perhatikan. Lalu adanya implikasi perencanaan sumber daya manusia ini untuk mengembangkan pemahaman dan informasi untuk dapat menetapkan kebutuhan dan ketersediaannya sumber daya manusia yang di masa akan datang. Kemudian ditentukan mulai jumlah tenaga kerja dalam setiap pekerjaan. Jadi dalam setiap organisasi itu ada terdapat struktur-strukturnya. Ada sebagai manajer, ada sebagai seksi mungkin kebersihan, ada seksi mungkin administrasi dan lain-lainnya. Ini harus ditentukan tenaga kerjanya dan juga kita harus mementingkan tentang informasi yang kita sampaikan dari atasan ke bawah. Lalu yang ketiga ini adalah pengembangan tujuan dan sasaran sumber daya manusia. Maka untuk melakukan interpretasi atas informasi dan dapat menggunakannya untuk menetapkan prioritas, sasaran dan tujuan. Jadi apa sih yang harus kita prioritaskan dulu? Pekerjaan mana nih yang harus kita selesaikan dulu? Bagaimana nih ada masalah ini? Kita harus prioritaskan yang apa dulu? Terus sasarannya tuh kita harus tepat sasaran dalam perusahaan. Misalkan perusahaan kecap A, ya pasti kita menjualnya sasarannya ke pemasaran, ke masyarakat, ke ibu rumah tangga, ke restoran, rumah makan dan lain-lain. Terus tujuannya itu untuk apa ya? Untuk memberikan produk kita ini produk yang unggul, misalkan dalam produksi kecap dan lain-lain. Nah, ini ada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program sumber daya manusia. Jadi aktivitas yang dilakukan agar rencana dalam kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia ini dapat diketahui. Apa sih yang harus kita lakukan, kegiatan apa agar sebuah kebutuhan dan rencana ini kita ketahui dengan adanya prosedur, adanya pedoman-pedoman dalam perusahaan, terus adanya berbagai program dan kebijakan yang dilakukan agar tujuan itu dapat dicapai. Lalu ada evaluasi itu berfungsi sebagai pengetahuan apakah program yang sedang saya jalankan tadi itu berhasil, apakah harus perlu adanya perbaikan, apakah harus perlu adanya diganti dan lain-lain. Nah, evaluasi ini dalam kebijakan dan program sumber daya manusia itu sangat penting untuk menentukan keefektifan perencanaan sumber daya manusia. Kalau misalkan nggak ada evaluasi, ya bisa saja itu berjalan dalam sebuah organisasi, tapi untuk kita berkembang, untuk kita memperbaiki masalah-masalah yang ada itu akan jalannya itu akan sulit, mungkin bahkan bisa dikatakan lambat. Nah, ini ada tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu kita harus prediksi kebutuhan sumber daya manusia. Kita prediksi apa ya kebutuhannya untuk sumber daya manusia di dalam perusahaan itu. Membutuhkan sebuah komputer, membutuhkan sebuah mesin cetak dan lain-lain. Jadi kita harus bisa memprediksi. Terus adanya analisis kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang dalam mempertimbangkan ketentuannya. Terus melakukan seleksi sumber daya manusia dan merencanakan pengganti pegawai yang pensiun. Jadi kita harus merencanakan sebelum ada, misalkan bulan Oktober itu ada masa pegawai yang pensiun. Dan di bulan-bulan sebelumnya kita sudah membuka lowongan pekerjaan bagi siapapun yang ingin mendaftar dengan kualifikasi dengan syarat seperti ini A, B, C, D, D. Nah, itu harus kita kita rencanakan. Lalu adanya melakukan rekrutmen sumber daya manusia yang baru dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan kualifikasi dalam perusahaan itu. Terus adanya pengembangan sumber daya manusia dalam melaksanakan pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan silang kepada sumber daya manusia yang direkrut. Nah, ini pasti di setiap perencanaan, pasti di setiap planning apapun itu kegiatan itu pasti ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Saya membedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu yang ada di dalam organisasi tersebut, itu bisa disebabkan dari rencana strategis, dari anggaran yang dipunya, apakah anggarannya cukup atau tidak, terus estimasi produksi kegiatan baru, terus ada rencana organisasi
perusahaan itu bisa meliputi teknologi, sosial budaya, politik, ekonomi. Nah, jadi kesimpulannya pada pembahasan ini, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses untuk menganalisis dan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia sehingga organisasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai sebuah tujuan. Tujuan dari adanya perencanaan sumber daya manusia itu untuk memastikan bahwa sumber daya manusia itu merupakan manusia yang dibutuhkan pada perusahaan memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Jumlah karyawan dalam perusahaan perlu diperhatikan agar tujuan yang dijalankan berjalan dengan efisien. Kalau penentuan perencanaan sumber daya manusia perlu diperhatikan dengan beberapa ketentuan dan pedoman yang sesuai di sebuah perusahaan. Adanya pedoman dalam perusahaan serta manajemen yang baik dapat menghasilkan perencanaan yang nantinya dapat digunakan untuk jangka panjang dan masa depan sebuah perusahaan. Nah, perencanaan itu sendiri adalah proses awal yang dimana untuk menentukan dan memberi keputusan mana yang tepat agar hasil dalam perencanaan tersebut berjalan dengan sesuai faktor-faktor dalam pengaruh perencanaan juga perlu diperhatikan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam perencanaan sumber daya manusia. Oke teman-teman, mungkin ini materi yang dapat saya paparkan. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ya, saya bantu ini ya pertanyaannya. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Saya bagaimana? Ingin bertanya terkait dengan apa tujuan perencanaan sumber daya manusia bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Terima kasih. Mungkin langsung saya jawab aja ya. Jadi dalam tujuannya itu apa sih untuk kita tuh dalam merencanakan sumber daya manusia itu akan meningkatkan efektivitas ya dan efisiensi, yaitu memiliki sumber daya manusia itu yang sesuai. Jadi sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan kebutuhan, dan bagaimana kita meningkatkan produktivitas dari pekerja itu, meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan tujuan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi itu tuh planning apa yang harus kita kerjakan agar apa ya dapat dikerjakan oleh pekerja itu secara seperti itu. Apakah membantu? Terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Ya boleh. mengapa di suatu perusahaan atau instansi diperlukan suatu perencanaan kebutuhan pegawai? Oke, saya jawab ya. Karena di suatu instansi atau perusahaan itu adalah perencana kebutuhan pegawai itu dapat meningkatkan motivasi. Jadi adanya yang seperti saya tadi jelaskan, adanya motivasi yang dapat membuat mereka itu dapat produktif dalam bekerja, dalam melakukan aktivitasnya untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Saya ingin bertanya, kenapa dalam perencanaan sumber daya manusia harus memperhatikan peranan lingkungan organisasi atau perusahaan? Oke, baik. Karena dari adanya kemampuan kita itu tuh untuk mengetahui tentang kemampuan kita untuk melakukan suatu hal itu juga dapat meminimalisir bekerja. Jadi adanya kita pengetahuan, kita melalui pelatihan, melalui seminar atau workshop, itu kan pengetahuan kita kan